Allahul Malikul Jabbar wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Sayyidul Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Mukhlis Basri, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga Bupati Lampung Barat periode sebelumnya. Semoga beliau di usia hampir 59 tahun ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Barat, yakni Bapak Haji Farasil Mabthus. Jabatan beliau tinggal beberapa bulan lagi. Kita doakan semoga husnul khotimah, tidak berurusan sama KPK tadi ya, 3 huruf. Kita doakan beliau sehat panjang umur, dan pasca ini yang memimpin Lampung Barat nantinya PJ Bupati, dan mungkin akan ada pemilihan lagi tahun 2024 pasca Pileg dan Pilpres. Bapak-bapak jangan lupa dengan Pak Cik. Jadi kalau beliau hendak melanjutkan, menyempurnakan, bukan melanjutkan, menyempurnakan tugas ke periode yang berikutnya. Karena Nabi itu jadi presiden Madinah 10 tahun. Umar juga jadi presiden 10 tahun. Maka Pak Cik minimal ya 10 tahun juga. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPRD Lampung Barat, Bapak Edi Nopial. Sedusun sama saya Pak. Jemugan. Dikatakan bange, dik kena uhang. Dikatakan calak, dik dengulukan alam. Itu bahasa Arab itu Pak. Bahasa Inggris, nggak usah diterjemahkan. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Juga tokoh adat, yakni para sultan nyebutnya Pak ya, para raja-raja sesepuh kita yang juga yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya juga yang berhajat dalam rangka berdoa mengkhitankan anak, yakni Bapak Reza Mahendra dan Mbak Lesti Putri Utami yang telah mengkhitankan putranya, yakni Muhammad Rashid Putra Mahendra. Kita doakan anak kita ini dijadikan Allah anak yang bertakwa kepadanya, anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna dan bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, juga buat keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu,
Apa kabar? Sehat, Pak? Kita ini waktunya terbatas. Saya ngambil poin-poin pentingnya saja. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-khitanu sunnatul lirijali wa makramatul linnisa. Khitan itu adalah ketetapan wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Karena ini ketetapan, bukan kita umat Muhammad saja yang dikhitan. Nabi-nabi terdahulu kala juga disunat. Cuman bedanya Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan sudah dalam keadaan tersunat. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris alaihi salam lahir ke muka bumi ini dalam keadaan sudah tersunat. Kan pernah dengar cerita ya Pak, ada bayi lahir sudah disunat. Pernah nggak dengar ceritanya? Pernah kan? Kadang-kadang kita nebak, disunat sama jin. Itu bukan jin yang nyunat, malaikat. Nah, Nabi yang belum disunat itu sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya manusia pertama yang Allah perintahkan khitan itu Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan khitan umur 80 tahun. Yang 80 siapa yang di sini? Buat contoh Pak, buat contoh. Mana. Ada ya? Subhanallah. Kayak apa alotnya kira-kira ya? Jadi Nabi Ibrahim itu sunat umur 80. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam nyunat dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak pakai mantri, nggak pakai dukun, nggak pakai dokter, bahkan nggak dibantu istrinya. Kan istrinya Siti Sarah menyarankan, bang, kata istrinya, abang yang motong, gua yang megangin. Kata Nabi Ibrahim, malu sayalah, biar tak potong sendiri aja. Jadi menyunat dirinya sendiri, wahuwa ibnu tamanina sanah. Ketika itu umur beliau sudah 80 tahun. Sunatnya bil qaddu. Jadi nggak pakai gunting, nggak pakai pisau, nggak pakai golok, nggak pakai sembilu, dengan kampak. Mungkin kampak Wiro Sableng ya Pak ya. Kampak 212 itu. Nyumput di sebuah lembah, ditempel di batu ancang-ancang. Bismillah, ting bunyinya. Saya cuma takut kalau meleset itu. Kalau meleset ke depan mah bisa diulang. Tapi kalau meleset ke belakang, kelar hidup lo. Cuman karena bismillah itulah manfaatnya bismillah. Kullu amrin dzibalin lam yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah putus barokahnya. Makanya kita ini apa-apa kita mulai dengan bismillah. Karena Nabi Ibrahim pakai bismillah, pas, tidak meleset sama sekali. Maka sejak saat itu disyariatkan bagi setiap laki-laki wajib untuk dikhitan. Cuman bedanya kalau Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan disunat. Jadi bapak-bapak nggak perlu tanya, Pak Ustadz, waktu Nabi kita sunat yang nyunat siapa ya? Pengen tahu mantrinya, pengen tahu dokternya? Jawabnya, Nabi kita lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Nah kemudian yang berikutnya kalimatnya tadi begini, al-khitanu sunnatul lirijali wa makramatul nisa. Khitan ini juga kemuliaan bagi kaum wanita.
Jadi perempuan juga mesti disunat ini Pak. Kalau di mazhab Syafi'i dua pendapat. Sebagian pendapat yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perempuan wajib disunat. Sebagian pendapat yang disandarkan kepada ulama-ulama Syafi'iyah, perempuan hanya sunnah disunat. Ya, ada keterangan begini, beda sunat laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki nunggu gede nggak apa-apa. Saya ini Pak waktu sunat hampir kelas 6 SD. Malunya itu yang nggak tahan itu Pak. Sakitnya nggak seberapa, malunya hampir tumbuh soalnya. Udah gede baru disunat. Makanya saya setuju lah sama orang Sunda. Kan banyak Sunda di sini ya. Orang Sunda itu masih kecil disunat. 5 tahun ke bawah sunat. Saya itu dulu sekolahnya Pak di Tanjung Raja, kan rata-rata orang Sunda. Cuma saya sampai sekarang itu ada pengalaman gak enak Pak. Saya punya teman namanya Titin. Si Titin ini sering pernah marah sama saya. Saya dilempar pakai batu sama dia. Ini orang Sunda tapi galak. Gara-gara tak nyanyiin begini, Titin belentin mana bondol lalakina ladaik kasih Titin karodokli yang taina. Saya nggak tahu artinya, ngamuk dia sama saya Pak. Tahu artinya kira-kira ya? Allahu Akbar. Begitu saya lihat terjemahannya, bahaya ini. Patasan Titin ngamuk ya. Jadi balik lagi, lebih awal sunat buat anak laki-laki lebih bagus. Hanya saja kalau bayi perempuan, sunatnya kalau bisa jangan lewat dari 40 hari. Dan khitan bagi anak perempuan harus dirahasiakan. Jangan pakai pestaan, walimatul khitan. Ditanya yang disunat mana, dijejer 3 anak gadisnya. Ya nggak boleh dong. Jadi kalau anaknya sudah gadis jangan dikhitan lagi Pak, kadaluarsa nantinya. Bahaya itu. 40 hari kalau orang Jawa itu kan karena nggak tega ya. 40 hari lewatin dikit. Cuman saya sarankan jangan lewat dari 40 hari. Itu khitan bagi anak perempuan. Nah, bagaimana khitannya? Ikhfidhi wala tanhiki wala tunhiki. Ikhfidhi. Dikit aja. Dicontel. Tapi ini teori ya Pak, teori. Saya nggak bisa prakteknya. Nanti bapak-bapak bawa bayi perempuannya ke saya lagi ya. Pak Ustadz tolong sunatin anak saya. Nah, saya nggak ngerti itu. Yang ngerti caranya kalau nggak dokter, bidan, dukun beranak. Di Tebu masih ada dukun beranak? Masih. Bagus dukun beranak tuh, pakai kunyit ya Pak ya. Kalau mau steril higienis ya ke dokter, spesialis kandungan atau spesialis anak atau bidan begitu. Dikit saja ikhfidhi, contel dikit saja. Ini contel itu bahasa apa sih kira-kira ya? Pokoknya begitulah. Contel dikit aja. Wala tunhiki, jangan banyak-banyak. Fa innahu andoru lil wajhi, karena manfaat khitan buat perempuan biar cerah wajahnya. Orang Jawa nyebutnya sumringah. Jadi kalau dihitan cerah wajahnya, kalau putih-putih bercahaya, hitam mengkilat, kuningnya kuning langsat. Coba kalau nggak disunat Pak, hitam pekat, putihnya pucat, kuning kayak yang anyut di selokan. Nggak enak ngelihatnya. Makanya ini saya kasih tahu rahasia buat bapak-bapak. Kalau punya bini cerewet Pak, udah cerewet cemberut, gampang ngambekan, mulutnya monyong, wajahnya suram, ketahuan itu Pak. Kecilnya lupa disunat barangkali ya. Coba ledek begitu bininya biar dia ketawa Pak. Marah aja. Enggak, saya tanya, bini bapak-bapak ini cerewet nggak sih? Enggak. Hebat. Enggak mau buka aib istrinya ya. Apa takut sama istrinya kira-kira? Karena zaman sekarang ini banyak isti sih, ikatan suami takut istri. Kalau di Bandar Lampung mah banyak. Kalau di Tebu
pusatnya jangan. Jadi balik lagi andoru lil wajhi. Wanita kalau dikhitan cerah wajahnya, wa ahdha inda zauj, dan agar lebih nikmat ketika dia sedang bersama suaminya. Yang kedua enggak usah ditafsirkan. Ada anak-anak soalnya enggak enak Pak ngedengar. Kalau bapak-bapak kurang pas, kurang jelas, telepon saya nanti tak jelaskan sejelas-jelasnya ini. Apa sih maksudnya? Baik, yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita sekaligus juga halal bihalal. Tadi orang tua kita Pak Mukhlis Basri sudah menyampaikan. Sampaikan apa adanya, keras dikit nggak apa-apa. Satu pesan saya di awal ini bapak-bapak. Kita ini beragama dan bernegara punya aturan. Setuju gak kira-kira? Begini, hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Orang beda mulai puasa, beda hari raya. Tadi kan beliau sudah nyentil dikit, tapi mau tak luruskan paham-paham yang salah itu. Di Arab Saudi nggak ada beda hari raya. Jangankan Arab Saudi, minggir ke Malaysia, negara tetangga kita, nggak ada yang beda hari raya. Karena kalau ada ormas yang menetapkan hari raya dan mengumumkannya, kalau di Malaysia dipenjara, kalau di Arab Saudi dipancung palanya Pak, potol palanya. Wih, kalau hukum kayak gitu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya ya. Karena kita ini nggak usah memperdebatkan ru'yatul hilal atau hisab. Itu sama-sama ilmiahnya. NU ya pakai hisab, Muhammadiyah pakai hisab. NU pakai ru'yatul hilal, Muhammadiyah ikut-ikutan. Pemerintah pakai ru'yatul hilal. Sudah ada solusinya dari Nabi. Nabi bersabda, as-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudhin nas. Jelas ini hadisnya. Innama ma'na hadzal hadis, sesungguhnya semata-mata makna dari hadis ini as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah, bahwasanya mulai puasa, Idul Fitri dan Idul Adha wajib bersama pemerintah. Jelas hadisnya. Setuju gak kira-kira? Masa kita ngebantah hadis Nabi? Fatwa 4 madhab, nggak ada perselisihan. Haram hukumnya mulai puasa dan hari raya beda sama pemerintah. Wih, saya cara main begini Pak Bupati di YouTube, ngamuk semua orang. Ngamuklah kata saya. Bukalah kitabnya, 4 madhab, nggak ada perbedaan pendapat tanpa khilafiyah. Ini yang mau saya luruskan. Kalau khilafiyah itu begini, yang subuh pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Sholat subuhnya kesiangan kata Pak Bupati. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Anaknya lebih hebring, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau bagi saya Pak, kunut atau enggak kunut masing-masing. Ya kalau saya kunut, karena saya ini mondoknya belajarnya madhab Syafi'i. Organisasinya saya lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PWNU Lampung. Di partainya saya ketua pengurus daerah PD Bamusim PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Awas yang duduk PDI PKI mana ya? Saya pengen tahu mukanya kayak apa, pengetnya kayak apa ini kira-kira. Main tuduh, main fitnah saja. Kalau mau nuduh PKI lihat sayanya.
Lihat Pak Bupatinya, lihat Pak Mukhlis Basri, ada nggak PKI-nya kira-kira? Kan nggak ada. Enak aja. Balik lagi yang mau kunut subuh silahkan, yang nggak apa-apa. Orang mati pakai tahlilan yasinan gaya kita ya silahkan. Nggak mau yasinan juga nggak apa-apa. Yang penting nggak saling menyalahkan. Setuju kira-kira? Yang Jumat azan 2 kali bagus, yang Jumat azan sekali bagus, yang nggak bagus, yang nggak Jumatan. Ngotot urusan azan Jumatan juga enggak. Jangan ribut masalah khilafiyah. Tapi ulama sepakat penetapan hari raya bukan khilafiyah. Metodenya khilafiyah. Ru'yat atau hisab itu khilafiyah. Tapi penetapan itu bukan khilafiyah. Itu harus ditetapkan oleh negara. Makanya di Arab Saudi berani menetapkan hari raya berseberangan sama pemerintah, dianggap melawan pemerintah yang sah. Maka bisa dieksekusi. Jangan macam-macam. Ini ada perkara yang memang harus khilafiyah, ada yang memang harus disepakati, termasuk mengenai penetapan hari raya. Oke, abaikan itu sementara waktu. Hari ini kita dalam rangka halalun bihalalin, saling menghalalkan satu sama lainnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira bapak-bapak ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Kayaknya banyak banget sih kayaknya ya. Kalau dosa kita sama Allah Pak, itu bisa minta ampun kita. Tapi masalahnya itu dosa kita kepada sesama ini. Kan populer di hadis-hadis yang disampaikan khotib Idul Fitri, Nabi berdoa dengan 3 doa. Bukan Nabi Jibril alaihi salam berdoa dengan 3 doa. Nabi mengaminkannya. Doa pertama, ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan hingga dia berpisah dengan Ramadan, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, siapa yang dosanya belum diampuni? Yang jelas itu yang Ramadannya dapat tapi nggak puasa. Ada nggak di Lampung Barat yang nggak puasa? Banyak. Yang mana orangnya kira-kira? Berani ngaku nggak ya? Kan orang tuh macam-macam. Ada yang rajin puasa tapi nggak taraweh, ya nggak apa-apalah. Kan taraweh sunnah, puasanya wajib. Tapi ada juga Pak di kampung saya, tarawehnya rajin, nggak pernah puasa. Karena kalau taraweh banyak kuenya, jadi dia nggak puasa tapi ikut taraweh. Tapi ada juga di Bandar Lampung Pak, puasa enggak, taraweh juga nggak pernah, tapi ikut lebaran. Di sini ada nggak ya? Ada juga. Oh, gayanya kalau ikut lebaran bajunya paling baru, sholat idnya paling depan, nangisnya paling kenceng. Padahal nggak puasa, nggak taraweh. Nah, ini yang nggak diampuni. Termasuk juga yang tidak diampuni dosa-dosanya, akhawani mutasariman, 2 orang yang masih bermusuhan. Nah, selamat datang Pak Wakil Bupati ya. Silakan. Yang jelas opornya masih banyak kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi 2 orang yang masih bermusuhan, yang belum berdamai satu sama lainnya, maka saya sarankan yuk kita maaf-maafan. Silakan Pak Wabu. Lampung Baratnya hebat, wakilnya lebih tua dari bupatinya Pak. Namanya wakil harus mendampingi, ngelus. Kalau bupatinya harus energik, biar pekerjaan cepat selesai. Baik, saya lanjutkan bahwasanya kita gentle minta maaf. Walaupun minta maaf tuh begini, jangan lebay kayak di WA itu Pak, panjang betul, ujung-ujungnya minta maaf. Ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, mata pun tak mampu menatap,
lisan tak mampu bicara, stroke namanya. Pantasan habis lebaran banyak orang stroke. Dia sendiri yang ngedoa. Kalau saya mah orang ngucap-ngucap begitu tak lihat siapa nih paling bawahnya. Kadang-kadang begitu, lihat siapa. Ya udah, mohon maaf lahir dan batin sama-sama. Hanya saja memang begini, kalau kita salah betul ya Pak. Kita ini kan manusia biasa, betul tidak kira-kira? Pernah salah kan? Kalau kita salah betul, datang Pak ke rumahnya. Jangan lewat WA, jangan lewat telepon, datang ke rumahnya. Minta maaf, hadapi betul. Dia mau nempeleng, kasihlah pala kita, nggak apa-apa. Yang nggak mungkin juga ditempeleng kan? Terus ada yang nanya, Ustadz, saya datang ke rumahnya, dia banting pintu. Ketemu di jalan, dia ajak salaman, dia tarik tangan, dipanggil pura-pura budak, disenyum pura-pura nggak lihat. Begitu papasan di jalan, dia melipir-melipir, minggir masuk siring. Ya salah dia juga. Kalau ketemu yang kayak gitu, tak ajarin Pak. Belajarlah dari pertanyaan. Nah, kemarin tempat Pak Bupati saya sampaikan, ibu-ibu udah tahu jawabannya itu. Belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Apa? Palanya ya Pak. Coba, monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Jawab aja, gak usah takut salah Pak, nggak ada hukumannya ini. Ada yang jawab ekor, ada yang jawab pala. Apanya? Naiknya? Subhanallah. Ternyata cerdas-cerdas ya Pak. Duluan palanya, duluan ekornya, duluan naiknya katanya. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Itu loh Pak maksudnya. Ini jawaban cak lontong ini soalnya. Emang gue pikirin. Artinya kalau ketemu orang ngotot betul, kita sudah minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Berkali-kali kita datang, dia malah banting pintu. Ingat kata Pak Ustadz, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Jadi bebaskan diri kita, nggak perlu merasa dendam, tidak perlu merasa terbebani. Tapi saya perlu ingatkan sama bapak-bapak, orang pertama yang harus kita mintai maaf adalah orang terdekat kita sendiri. Dan orang yang paling dekat dengan bapak-bapak adalah istrinya sendiri. Setuju nggak kira-kira? Jangan lupa itu Pak. Karena begini, zaman sekarang ini banyak laki-laki hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik lagi. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Jadi begini Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu Udo Yanwar. Ya. Ini Pak Yanwar Irawan ya. Benar tak? Oh benar. Kacamatanya bikin saya pangling. Silakan Udo. Calon Bupati Pesisir Barat. Apa Gubernur Lampung aja ya? Sebenarnya silakan Udo. Ketemu kita di sini. Saya ini manggil Pak nggak enak Pak, karena beliau masih muda banget. Silakan. Wajahnya yang muda, orangnya udah tua kali ya. Silakan. Nah, dikit lagi. Jadi sekali lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri.
Cocok nggak kira-kira? Laki-laki itu Pak, walaupun hebat di luar rumah, dia terhormat, semua orang membangga-banggakannya, tapi di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang terhormat. Maka di bulan suci, di bulan Syawal ini, agar puasa kita benar-benar diterima, dosa kita diampuni, islah dengan sesama kita. Doa yang kedua dari malaikat Jibril, ba'uda man zukirta ingdahu falam yusalli alaika. Celakalah orang yang disebut namamu Muhammad di sisinya, falam yusalli alaika, ia tidak bersalawat kepadamu. Makanya saya ingatin Pak, kalau disebut nama Nabi langsung disambut salawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, langsung kita jawab salawat. Karena orang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak bersalawat kepadanya. Kan kita ini nanti di akhirat dapat syafaat semua mudah-mudahan. Allahumma amin. Ini saya kasih kabar ini Pak. Nabi bersabda, ini hadis ini paling suka saya. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman bedanya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi yang lain itu menyegerakan doanya yang kabul itu. Nabi Nuh doa langsung kabul, banjir tsunami. Nabi Musa doa langsung kabul, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nabi-nabi dahulu kala menyegerakan doanya. Wa innikhtabatu da'wati. Bedanya kata Nabi, kalau aku selalu menunda doaku. Datang Jibril, Muhammad, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Enggak jadi, saya enggak jadi doa kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa kata Nabi. Loh, kata sahabat, ada apa ya Rasul? Wa innikhtabatu da'wati, sengaja aku tabungkan doaku, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, karena akan aku tukar menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Maka hari ini saya kabarkan sama Bapak Ibu, yakin percayalah, bahagia kita jadi orang muslim. Umat Islam ini akan masuk surga semua. Setuju gak kira-kira? Walaupun gak sholat, masuk surga. Walaupun korupsi, masuk surga. Walaupun cewekan, masuk surga. Setuju gak kira-kira? Yang gak setuju silakan masuk neraka. Kalau saya mau masuk surga. Loh kok bisa? Ya, ada yang duluan, ada yang belakangan Pak. Ya, mudah-mudahan kita ini duluan masuk surganya. Allahumma amin. Nah, kalau yang belakangan mampirnya di mana? Neraka. Kira-kira ada nggak yang pengen mampir neraka? Kalau ada, bahaya Pak. Yaumun finnar, sehari dalam neraka itu sama dengan kealfisanah, sama dengan 1000 tahun lamanya. Nanti habis mampir neraka, masuk surga ketemu kita. Lu kemana aja kemarin? Mampir gua. Kemana? Neraka. Emang ada apa di neraka? Ada trio macan. Lagi nyanyi iwak peyek nasi jagung. Ya, tapi kita doakan mudah-mudahan trio macan juga masuk surga. Allahumma amin. Hanya bedanya itu, ada yang duluan, ada yang belakangan. Cuman ingat, sesoleh apapun kita, jangan sok suci. Setuju gak kira-kira?
Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Karena ada orang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Ini siapa? Orang Islam tapi merasa paling benar sendiri. Lah mencek orang Sunda, orang pang-pangna cenah. Ada nggak yang kayak gitu? Kita jangan sampai yang kayak gitu. Merasa benar dewe, merasa beriman sendiri, merasa paling baik sendiri. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga. Allahumma amin. Doa yang terakhir. Ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma. Celaka anak-anak yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya, au ahadahuma, atau salah satunya, tapi dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya tanya, Pak, punya orang tua enggak? Enggak ada enggak di sini yang lahirnya dari batu kira-kira Pak? Ya kalau ada ya. Kalau lahir dari batu wajar kurang ajar. Kalau nemunya di selokan wajar durhaka. Tidak diterima puasanya. Celakalah orang-orang yang belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena begini, saya prihatin zaman sekarang Pak. Kucing peliharaan lebih berharga dari kedua orang tua. Ini di Bandar Lampung ya Pak. Kucing Anggora jutaan orang beli Pak. Kucing Persia kandangnya jutaan, makannya sarden. Sarden ditebu merek Atlantik, sebotol 5.000 cukup buat makan. Sarden kucing Pak, paling murah 30.000. Makanannya mahal, kandangnya mahal. Orang berani kalau buat kucing, buat makannya yang mahal-mahal. Tapi kadang-kadang buat orang tua abai. Kata orang begini, hewan peliharaan lebih berharga dari orang tua. Coba kalau punya kambing, kambingnya hilang sebelum lebaran, terus kita umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kambing saya lepas dari kandang. Barang siapa yang menemukannya silakan bawa pulang masing-masing, ambil. Sekampung orang keluar nyari kambing Pak, karena bisa dibawa pulang. Coba kalau bikin pengumuman begini, bapak ibu, orang tua saya sudah 3 hari nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silakan ambil. Nggak ada yang mau. Hewan peliharaan lebih berharga daripada orang tua. Maka pada kesempatan kali ini saya tegaskan, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saya minta waktu 2 menit aja lagi sebelum zuhur ini. Begini, saya mau cerita ya Pak. Di Jakarta ada kejadian. Kejadiannya anak SMA udah mau ujian nasional, ngurus neneknya lumpuh, nggak bisa jalan karena retak tulang ekor, nggak bisa jalan. Si anak ini nanya tiap kali ngurus neneknya, mah sama mamahnya, kok saya terus sih mah yang ngurus nenek? Lo ngapa? Kata mamahnya, itu kan nenek kamu. Ya enggak mah, anak nenek ada 5,
mantunya ada 5, cucunya banyak. Kok saya saja yang ngurus? Sudah, kata mamanya, lu urus aja. Ketiba nenek mau mandi tuh, nenek mau mandiin. Kok saya terus sih, Bang? Ketiba nenek mau berak tuh, nenek berak, cebokin. Kalau beraknya bayi enak, Pak. Ini berak nenek-nenek, propot. Kok saya terus sih, Mah? Nanya lagi dia. Nah, ini masuk ujian nasional. Guru di sekolah mulangin siswa lebih awal. Anak-anak pulang lebih awal. Belajar di rumah, mau ujian nasional, jangan sibuk. Pesan untuk orang tuanya, kalian jangan kerja apa-apa, fokus istirahat dan belajar. Sampai rumah dia ngomong, Mah, minta izin. Izin apaan? Kata ibunya. Seminggu aja, Mah, libur gak ngurus nenek. Gantian mamah dulu yang ngurus. Karena saya mau ujian nasional. Si mamah diem aja. Lagi enak-enak belajar, Pak, si nenek berak robot. Kata si mamah, tuh nenek berak, cabokin. Nangis si anak gadis. Kok saya terus sih, Mah? Gantian dulu sama mama, gantian dulu sama yang lain, saya mau belajar. Nangis ngedeplok di lantai. Si emak ngedeket, pikir mau ngegebuk, dipeluk anaknya, anak gadisnya. Nah, kamu pengen tahu ngapa harus kamu yang ngurus nenek? Rumah kita dulu nggak di sini, nah, di depan sana. Terjadi kebakaran hebat di Jakarta ini. Semua orang lari menyelamatkan nyawa masing-masing. Harta nggak bisa diselamatkan. Bapakmu gendong kakakmu, mamah gendong kamu. Sampai di tanah lapang bapakmu tanya, anak kita mana? Begitu dilihat di gendongan, oi, bukan anaknya, boneka. Salah nyambernya. Mau balik lagi, Pak, ke kerumunan api, sudah ditahan, nggak boleh balik ke tempat tadi. Tak disangka, tak dinyana, saat mamah nangis di lapangan di tanah, kata si mamahnya, nenek kamu nak bawa 3 helai anduk yang sudah dibasahi, menerobos kobaran api. Lihat kamu di kamar masih ada, cuman gak bisa keluar lagi si nenek. Naik ke lantai atas rumah kita, sambil gendong kamu dibalut anduk, loncat ke bawah, terduduk, retak tulang belakang. Makanya nenek lumpuh sampai sekarang gara-gara menyelamatkan kamu. Nangis si cucu, Mah, demi Allah, demi Rasulullah, mulai detik ini tidak ada yang boleh ngerawat nenek kecuali hanya saya. Tinggalkan belajar, dia urus neneknya. Tapi ajaib Bapak Ibu, pelajaran bagi kita. Si Cucung lulus SMA, ketemu masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus kedokteran, bahkan dapat beasiswa dari PT Pertamina untuk menyelesaikan dokter spesialisnya gara-gara berbakti kepada neneknya. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, ternyata kalaulah semua anak tahu apa jasa kedua orang tuanya, kalaulah semua anak tahu apa jasa kakek dan neneknya, datuknya, nyainya, sidinya, sitinya, bakas tombainya, tidak akan ada yang berani mengatakan mengapa harus saya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.